Bacaan Alkitab tanggal 25 November tahun 2024, hari ke-337. Daniel pasal 7. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan datang di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan, dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan yang akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Mazmur 76. Allah, hakim segala bangsa, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya, dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti, Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku,
supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Tema minggu ini, Raja di atas segala raja. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu 24 November tahun 2024. Penjelasan. Daniel pasal 7 ayat 19 sampai dengan 27. Daniel meminta penjelasan lebih lanjut tentang binatang keempat yang melambangkan kerajaan yang kuat, menakutkan, dan penuh kekerasan. Binatang ini memiliki 10 tanduk, dan tanduk kecil yang muncul melambangkan seorang raja yang sombong dan melawan Allah. Namun, Allah sebagai hakim yang adil akan menghukum kerajaan ini. Ayat 27 menegaskan bahwa kerajaan kekal akan diberikan kepada umat Allah yang setia, dan semua bangsa akan melayani Allah. Bagian ini menunjukkan bahwa meskipun kekuatan duniawi berusaha melawan Allah, akhirnya kuasa Allah sebagai raja di atas segala raja akan menang. Mazmur pasal 76 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur ini memuliakan Allah sebagai raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Allah digambarkan sebagai pribadi yang menundukkan kekuatan para penguasa dunia dan membungkam kesombongan manusia. Dalam ayat 89, dinyatakan bahwa Allah bangkit untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Bagian ini mengingatkan kita bahwa Allah yang berdaulat adalah pembela umatnya dan hakim atas seluruh bumi. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai dengan 14. Bagian ini menceritakan tentang dua saksi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya di tengah-tengah dunia yang penuh kekerasan. Meskipun mereka mengalami penganiayaan dan kematian, mereka akhirnya dibangkitkan, menunjukkan kuasa Allah atas kehidupan dan kematian. Bagian ini diakhiri dengan gempa bumi yang menunjukkan penghukuman Allah atas dunia. Kisah ini menegaskan bahwa kuasa Allah jauh melampaui kekuatan duniawi, dan pada akhirnya, kerajaan dunia akan menjadi milik Allah dan Kristus, Raja di atas segala raja. Renungan. Ketiga bacaan ini menggambarkan kemenangan Allah sebagai Raja di atas segala raja. Dalam Daniel, kita melihat bahwa meskipun kerajaan dunia berkuasa untuk sementara, kerajaan Allah adalah kekal. Mazmur pasal 76 memuji Allah yang menundukkan kekuatan dunia dan menyelamatkan umatnya. Wahyu pasal 11 menunjukkan bagaimana Allah menggunakan saksinya untuk menyatakan kebenaran, bahkan di tengah dunia yang melawannya. Kita diingatkan bahwa sebagai umat percaya, kita harus tetap setia kepada Raja kita,
Yesus Kristus, meskipun dunia seringkali penuh dengan tantangan dan perlawanan. Pada akhirnya, kemenangan adalah milik Allah, dan Dia memerintah atas segalanya. Refleksi. Bagaimana saya merespons tantangan hidup yang tampaknya terlalu besar, mengingat bahwa Allah adalah Raja yang berdaulat? Apakah saya hidup dengan keyakinan bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kekuatan dunia ini? Bagaimana saya menjadi saksi kebenaran Allah di tengah dunia yang penuh perlawanan terhadapnya? Kesimpulan. Tema Raja di atas segala raja menegaskan kedaulatan Allah atas seluruh sejarah, bangsa, dan kehidupan. Dalam Daniel, Allah menunjukkan bahwa kerajaan dunia hanya sementara, sementara kerajaannya adalah kekal. Mazmur pasal 76 mengingatkan kita untuk memuliakan Allah yang berkuasa atas semua musuhnya. Wahyu pasal 11 menguatkan bahwa Allah menggunakan umatnya untuk menyatakan kebenarannya, dan pada akhirnya, kemenangan adalah miliknya. Sebagai umat Allah, marilah kita hidup dalam iman dan pengharapan kepada Raja kita yang kekal, Yesus Kristus. Tidak peduli betapa besar tantangan dunia ini, kita dapat yakin bahwa Dia akan memerintah dengan keadilan, kuasa, dan kasih yang sempurna. Mari kita terus memuliakan dan melayani Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.